Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, ketemu lagi dengan Uca Mas Penter. Kali ini saya akan membahas dengan sahabat saya sendiri, yaitu Tasik Ngaji, tentang ranah Minang ya, yang dimurtadkan oleh pendeta. Jadi bagaimana penjelasan lengkapnya, silakan kawan-kawan saksikan sampai akhir ya, jangan di skip. Oke, selamat menyaksikan dan semoga memberi informasi yang baik buat kita semua. Salam kami dari putra daerah Ranah Minang. Mantap bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tasik Ngaji, kita bisa menyaksikan judul yang kemudian ditulis di sini. Sudah banyak orang Minang murtad. Salah satunya adalah Rita Jamal. Jadi orang ini akan memberikan kesaksian di salah satu channelnya non-muslim. Kemudian apa yang terjadi ya ikhwah? Ketika orang ini mengklaim dulunya rajin membaca Al-Quran dan bisa membaca Al-Quranul Karim, akan tetapi apa yang terjadi ketika dia melantunkan ayat suci Al-Quran itu, banyak kemudian ayat yang dikorupsi ya ikhwah. Bahkan bukan hanya itu saja, ketika dia membaca Al-Quran itu keliru dari segi tajwid makhrajul hurufnya. Apakah orang ini betul-betul seorang Kristen ya ikhwah? Kita tidak tahu itu. Baik, kita akan langsung saja lihat dan kita akan saksikan awal-awal ketika orang ini memberikan kesaksian ya ikhwah. Silakan. Orang-orang Minang itu Kristen yang agamanya Kristen murtadin ya, nggak ada orang Minang yang aslinya Kristen, pasti Muslim. Tapi banyak gini, ada grupnya yang Minang Kristen, sadonya asli orang Minang. Baik, dia katakan tadi tidak ada orang Minang yang Kristen, tidak ada orang Minang yang murtad, tetapi sekarang banyak di WA atau di grup WA yang kemudian keluar dari Islam dan murtad. Salah satunya adalah orang ini katanya, Rita Jamal ya. Baik, pertanyaannya sangat simpel. Apakah Anda saat ini masih berada di Minang? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah Anda sekarang menjadi statusnya perantau kemudian bertemu dengan seorang kekasih yang non-muslim? Pertanyaannya ketiga, apakah Anda dulu ketika menjadi seorang muslimah betul-betul mempelajari Islam itu sendiri? Maka itu jawab terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan ini. Baik, Alhamdulillah, dalam tradisi Minang ini begitu sangat unik. Ada yang namanya rantau, menjadi perantau. Di dalam bukunya Mukhtar Naim yang berjudul Merantau Pola Migrasi Suku Minang, di sana disebutkan bahwa Minang itu salah satu budayanya adalah merantau. Bahkan dalam buku Kisah Orang Minangkabau yang Merantau, di halaman 12, orang Minang yang dirantau jumlahnya lebih banyak dari yang tinggal di Sumatera Barat. Berbagai faktor mendorong mereka untuk merantau. Salah satunya misalkan faktor ekonomi, pendidikan, sosial, dan karir. Nah, orang Minang yang belajar Islam dengan baik dan benar, maka dia tidak akan menjual keimanannya, melepas keimanannya hanya demi pekerjaan, hanya demi cinta, ekonomi, dan lain sebagainya. Justru mereka akan kuat di dalam iman dan Islam. Pengen bukti? Baik, kita akan tampilkan sejarah dan ini tidak akan terbantah. Apakah Anda kenal dengan orang ini? Ya, dia adalah Ludwig Ingwer Nommensen. Pada masa kolonial Belanda, misionaris Kristen pernah berupaya untuk menyebarkan agama mereka di wilayah Minangkabau. Nommensen adalah misionaris yang berasal dari Jerman yang terkenal dengan keberhasilannya dalam menyebarkan Kristen di wilayah Tapanuli, terutama di kalangan suku Batak. Namun, upaya untuk memperluas misi ke daerah Minangkabau tidak berhasil karena perlawanan masyarakat yang sangat kuat. Masyarakat Minangkabau kala itu memiliki iman yang membaja dalam hatinya, memiliki iman yang begitu teguh luar biasa yang menghujam di dalam hatinya, sehingga orang ini, misionaris ini yang ingin mengobok-obok daerah Minangkabau untuk dimurtadkan. Apa yang terjadi? Alhamdulillah, misionaris-misionaris yang datang ke sana menggigit jari karena tidak berhasil misi mereka ya ikhwah. Yang kedua, ada Thomas Parr dan Richard Phillips. Mereka adalah dua misionaris Inggris yang datang ke Sumatera Barat pada awal abad ke-19 sebelum Belanda mendominasi wilayah ini. Mereka mencoba menyebarkan agama Kristen di wilayah pantai barat Sumatera, termasuk Minangkabau, tetapi tidak berhasil mendapatkan banyak pengikut. Setelah kematian Thomas Parr di Bengkulu pada tahun 1807, upaya misi mereka semakin melemah. Kenapa? Karena penolakan keras dari masyarakat Minangkabau yang sudah sangat kental dengan ajaran Islam, yaitu Dinul Haq,
tidak bisa dimurtadkan. Mereka memiliki iman yang sangat luar biasa dalam hatinya. Bukan hanya itu saja ya ikhwah, ketika di masa Belanda ada misionaris yang datang ke sana. Setelah Belanda berhasil menguasai wilayah Minangkabau pasca perang Padri itu, mereka mencoba menggunakan beberapa pendekatan untuk mempengaruhi masyarakat setempat, termasuk melalui misi Kristen. Namun karena dominasi Islam yang kuat di Minangkabau, usaha dan misi ini tidak mendapatkan banyak dukungan. Para misionaris Belanda ini seperti Herman Neubronner, Van der Tuk yang bekerja di wilayah lain di Sumatera yang mencoba untuk menjangkau Minangkabau, tetapi mereka dihalau dengan sangat luar biasa ya ikhwah. Dari Jerman, dari Inggris, sampai Belanda, misionaris datang ke sana, ke tanah Minangkabau. Apa yang terjadi? Mereka ditolak ya ikhwah. Kenapa? Karena mereka teguh ke dalam ajaran Islam yang begitu sangat luar biasa mengakar di dalam hatinya. Maka misionaris-misionaris itu tidak ada dampaknya kepada masyarakat Minangkabau kala itu. Bisa disimpulkan orang yang Minangkabau asli, sehingga mereka betul-betul belajar Islam dengan baik dan benar. Ketika ada misionaris yang datang kepada dirinya, maka misionaris itu tidak akan ada dampak dan tidak akan ada artinya, karena mereka memiliki iman yang kuat di dalam hatinya. Baik ikhwah, kita akan langsung saja melihat bagaimana keawaman orang ini yang katanya belajar ngaji, kemudian dia rajin ngaji. Apa yang terjadi ikhwah? Ketika membaca suratul Fatihah saja, dia mengkorupsi ayat Al-Quranul Karim. Apalagi di dalam membacanya banyak sekali kekeliruan yang ditampilkan, tidak sesuai dengan kaidah makharijul huruf dan tajwidnya ikhwah. Kita akan saksikan bersama. Silakan ya ikhwah. Mungkin masih banyak yang kurang percaya kalau Bu Rita ini dulunya Islam. Mungkin bisa dibuktiin Bu gimana caranya? Ada buktikah dulunya ada Islam bukti? Gitu? Atau Ibu dulu belajar Islam sejauh mana sih? Dulu aku baca setiap hari itu orang Minang sampai hari ini. Kan anak saya sempat tinggal di sana kemarin ini berapa tahun. Sampai hari ini pasti ke surau. Nah, saya itu ngaji Al-Quran itu lancar banget dulu gitu, karena buat saya gampang banget, cuman baca doang kan gitu. Cuman kan nggak kita cuman baca aja kalau misalnya bisa dicontohin Bu, masih ada yang inget nggak? Yang saya ingat paling Al-Fatihah doang tuh atau apa tuh? Ya coba dah Al-Fatihah sedikit aja Bu. Apa tuh? Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Aku kalau lupa Maliki yaumiddin, yahdinas siratal mustaqim. Aku udah lupa, udah lama banget. Gak ada yang lupa. Aku bener nih. Baik ya Pak. Al-Fatihah itu basic, dasar. Ketika seorang melaksanakan sholat, maka Fatihah ini menjadi rukun sholat dan tidak boleh ditinggalkan. Ketika sholatnya tidak membaca Fatihah, maka tidak sah sholatnya. Artinya setiap umat Islam, apalagi yang mengklaim dulunya rajin baca Al-Quran dan bisa baca Al-Quran, katanya gampang baca Al-Quran ya ikhwah. Apalagi kepada orang yang seperti ini, tentunya yang basic saja, yang dasar saja, Al-Quran, surat Al-Fatihah itu, ya mestinya bisa dong. Tetapi kenapa justru tadi ayat Al-Quran itu tidak dibaca? Bahkan tadi loncat ya ikhwah ke ayat yang selanjutnya, bukan ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu tidak dibaca. Kemudian ketika melafalkan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, itu tidak sesuai dengan kaidah tajwid, makharijul huruf dan sebagainya. Maka salah satu indikasi bahwa orang tersebut awam di dalam Islam, coba lihat baca Fatihahnya. Kenapa? Ketika orang membaca Al-Quran tidak baik dan tidak benar, berarti ada ilmu yang ia tinggalkan, ada pelajaran yang ia tinggalkan. Pelajaran apa itu? Makharijul huruf, pelajaran tajwid, pelajaran tahsin Al-Quranul Karim. Karena kalau misalkan dia betul-betul mengkaji Al-Quran, betul-betul dia memperdalam ilmu Al-Quran, dia tidak akan meninggalkan ilmu tajwidnya, makharijul hurufnya, kemudian tahsinnya, bagaimana cara memperbaiki atau membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Maka gampang saja ya Pak, ketika ada seorang yang mengaku dirinya sebagai murtadin, maka coba tes saja baca Al-Quranul Karim. Salah satunya misalkan suratul Fatihah yang banyak diulang-ulang dan banyak dibaca, lebih khususnya dalam surat itu sendiri. Jangan jauh-jauh terlebih dahulu dia dites ilmu tafsir, dites ilmu ulumul Quran, dites ilmu balaghah, qinayah, mantik, majaz, kemudian nahwu, sharaf dan lain sebagainya. Kalau misalkan dia ilmu tajwid saja yang kemudian bersinggungan dengan Al-Quran, baca surat Al-Fatihah, dia tidak tahu bagaimana dengan ilmu-ilmu yang lainnya ya ikhwah. Maka mohon maaf,
sangat naif. Kalau misalkan dulunya rajin membaca Al-Quran, paham dan gampang membaca Al-Quran, tetapi pada pembuktiannya orang ini tidak bisa membaca Al-Quranul Karim. Masih mending ada orang muslim atau muslimah di mana ketika membaca Al-Quranul Karim mungkin masih keliru dalam bacaannya, tetapi mereka nyadar diri, mereka tidak mengaku bahwa kami bisa, kami mampu, dan kami lancar dalam baca Al-Quran, dan tidak mengatakan mereka itu gampang baca Al-Quranul Karim. Masih mending orang yang seperti itu daripada mengaku bisa baca Al-Quran, paham baca Al-Quran, tetapi pada pembuktiannya ternyata dia tidak bisa baca Al-Quranul Karim. Ya, salah satunya orang yang katanya murtad ini, ikhwafillah. Kita akan tampilkan juga kebohongan seorang pendeta yang bernama Pendeta Yosua. Katanya di Sumatera Barat orang ini memurtadkan 300 orang santri, ya ikhwah. Kami langsung telepon ke MUI Provinsi Sumatera Barat, meng-cross-check dan tabayun apakah memang itu terjadi atau tidak, apakah memang ini hoax belaka atau kebenarannya seperti itu. Namanya Pendeta Yosua, ya ikhwah. Baik, kita akan simak bersama percakapan kami dengan MUI Provinsi Sumatera Barat. Silakan ya ikhwah. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Saya pengen konfirmasi dan tabayun, Bapak. Kebetulan katanya ada yang di pusat MUI namanya Pak Marwan dan saya dikasih nomor Bapak. Saya pengen tabayun dan konfirmasi. Kebetulan saya dari ini media, dari channel YouTube Tasik Ngaji. Di YouTube itu ada pendeta, Bapak mohon maaf, namanya Yosua, dan katanya pendeta ini ngirim Bible, ngirim Alkitab ke ponpes-ponpes di Kota Padang. Dan misionaris ini mengklaim katanya sudah murtadkan 400 orang santri. Mohon maaf Bapak, apakah memang ini sudah diketahui oleh MUI di sana atau berita ini hoax begitu? Sejauh ini informasi itu belum sampai ke kita, Pak. Oh iya. Saya dari MUI Provinsi, Pak, bukan Kota Padang, ya. Provinsi Sumatera Barat. Oh ya, berarti sampai saat ini memang berita itu belum sampai ya Pak ya? Belum. Ya. Kayaknya ya bisa saja itu hoax itu. Tapi semua begitu, kita tentu harus ada hati-hatian. Iya. Jadi Bapak dari mana ya Pak? Dari channel YouTube Tasik Ngaji, Bapak. Kebetulan saya bergelut untuk mengcounter tuduhan dan fitnahan ya salah satunya misionaris ini yang otak-atik Al-Quran seperti itu. Nah kebetulan Yosua ini katanya di channel YouTube-nya itu mengklaim sudah mengkristenkan 400 santri. Saya juga agak shock begitu ya, kok 400 santri bisa murtad begitu. Makanya saya cari-cari info di saudara kita di Padang. Kan tadi ada yang ngirim nomor Bapak, saya juga langsung tabayun dan konfirmasi, dan ternyata memang itu bisa dikatakan ya hoax ya Pak ya, bisa dikatakan hoax karena memang mungkin kalau sudah sebanyak itu dia Kristen kan, dia murtad kan. Ya seharusnya kan di Kota Padang itu heboh juga seharusnya itu. Jangan kan 100 orang ya kan, 1 orang aja biasanya yang kasus seperti itu cepat beritanya itu tersebar Pak. Iya. Ini diam-diam aja ya kan. Kemarin juga di kantor nggak ada itu apa nih. Masya Allah. Ya kalau seperti itu sudah ada benang merahnya Bapak. Terima kasih atas konfirmasinya. Saya juga bisa leluasa gitu nanti untuk membantah subhatan non-muslim ini. Ya semoga menjadi pahala juga buat Bapak. Mohon maaf Pak, saya mengganggu waktunya. Mohon maaf. Ya terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Ya. Alhamdulillah, segala macam cara mereka lakukan untuk menyampaikan kebohongan dan sebagainya. Maka hati-hati, kuatkan iman di dalam hati kita dan terus senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita wafat dalam keadaan husnul khatimah, membawa iman dan Islam. Alhamdulillah, mungkin itu dulu video yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat, dan jika bermanfaat silakan klik share tombol subscribe-nya dan jangan lupa aktifkan juga notifikasinya agar setiap kami upload video baru, insyaallah akan menjadi pemberitahuan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.